Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjanah dari Prodi Manajemen kelas khusus karyawan B untuk memenuhi tugas UAS semester 6 kali ini di mata kuliah perilaku konsumen. Saya berkesempatan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya buat dengan judul Analisis Sikap Hidup Bersih serta Sehat di Masa Pandemi COVID-19, Guru dan Staf SMKS Kesehatan Purwakarta. Kasus yang melatar belakangi riset ini karena terus meningkatnya wabah virus COVID-19 di Indonesia maupun di dunia. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pola hidup bersih dan sehat masyarakat. Apabila pola hidup bersih serta sehat ini bisa terlaksana dengan baik, hingga seseorang bisa meminimalisir terbebas dari virus. Tujuan dari riset ini yaitu untuk mengenali sikap hidup bersih serta sehat di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan oleh guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta. Latar belakang penelitian, salah satu penyakit yang sedang marak mewabah ini merupakan novel coronavirus ataupun kerap disebut virus corona. Bagi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menimbulkan penyakit mulai dari indikasi yang ringan hingga berat. Terdapat paling tidak 2 tipe coronavirus yang dikenal menimbulkan penyakit yang bisa memunculkan indikasi berat semacam Middle East Respiratory Syndrome serta Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit tipe baru yang belum sempat diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus pemicu COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona merupakan zoonosis, ditularkan antara hewan serta manusia. Ciri serta indikasi universal peradangan COVID-19 antara lain indikasi kendala pernafasan kronis semacam demam, batuk, serta sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi paling lama sampai dengan 14 hari. Pada permasalahan COVID-19 yang berat bisa menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan kronis, gagal ginjal, serta kematian. Adapun metode pola hidup bersih serta sehat yang bisa dicoba, Kemenkes 2020. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan setelah makan. Yang kedua, konsumsi jajanan yang sehat. Yang ketiga, menggunakan kamar mandi bersih serta sehat. Yang keempat, berolahraga atau melaksanakan kegiatan fisik secara tertib. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Yang keenam, tidak merokok. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedelapan, melaksanakan kerja bakti. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan kegiatan keseharian tanpa menghadapi keletihan yang berarti, serta masih memiliki cadangan sisa tenaga untuk melaksanakan kegiatan yang lain, menurut Sudrajat 2004. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam riset ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam riset ini berjumlah 40 orang. Di antaranya ada laki-laki 19 orang dan perempuan 21 orang. Metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan metode komunikasi tidak langsung dengan memakai angket atau kuesioner. Hasil dan pembahasan. Dari karakteristik berdasarkan usia, paling rendah adalah usia 20 tahun sampai 30 tahun dengan persentase 15,4%. Pada tingkatan sedang berada di usia 40 tahun ke atas dengan persentase 17,9%. Sedangkan untuk usia tertinggi berada pada usia 30 tahun sampai 40 tahun dengan persentase 71,8%. Penerapan pola hidup bersih serta sehat sebelum pandemi COVID-19. Berdasarkan diagram berikut, dapat dilihat bahwa guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebelum masa pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa pola hidup bersih serta sehat telah menjadi bagian dari kebiasaan yang positif bagi semua guru dan staf dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup yang sehat ataupun kebiasaan pola hidup bersih serta sehat sebaiknya harus tetap diterapkan di masa ini untuk meminimalisir resiko masalah kesehatan. Selanjutnya ada aktivitas jasmani sebelum pandemi. Sebanyak 51,3% guru dan staf menjawab telah melakukan olahraga fisik setidaknya 3 kali dalam seminggu. Dan sebanyak 48,7% menjawab tidak. Bentuk olahraga yang dilakukan. Berbagai macam kegiatan olahraga yang dilakukan oleh guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta adalah sebanyak kurang lebih 10 jenis kegiatan. Di antaranya yaitu berenang, bersepeda, bulu tangkis, gada, jalan-jalan, baik pagi ataupun sore hari.
jogging, naik turun tangga, senam, dan lain sebagainya. Berdasarkan jawaban dari 40 guru dan staf yang diperoleh bahwa persentase yang paling tinggi adalah jalan. Aktivitas jalan kaki merupakan aktivitas jasmani yang merupakan kegiatan paling mudah dan praktis yang dapat dilakukan oleh semua orang tidak terkecuali guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta. Bentuk aktivitas fisik yang dilakukan bisa berupa olahraga, bermain musik, membersihkan rumah, memasak, membaca, menjahit, memancing, serta berkebun. Di antara jenis aktivitas fisik yang ada yang memiliki persentase tertinggi ialah sebanyak 17,9% dan membersihkan rumah sebanyak 35,9%. Dapat disimpulkan bahwa guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta lebih menyenangi serta melakukan olahraga dan membersihkan rumah selama masa pandemi COVID-19. Jenis olahraga yang sering dilakukan selama COVID-19 berupa senam, bersepeda, jogging, badminton, jalan kaki, e-sport atau Mobile Legends, jalan sehat, senam, serta berjemur. Dari diagram jenis olahraga yang sering dilakukan selama COVID-19 yang memiliki persentase tertinggi diantaranya ialah senam sebesar 23,1%, jogging 12,8%, dan bersepeda sebanyak 10,3%. Dapat disimpulkan bahwa guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta lebih dominan melakukan jenis olahraga senam di rumah selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada cara berolahraga dengan intensitas serta volume yang tepat. Persentase yang menjawab pertanyaan tentang mengetahui cara serta intensitas dan volume olahraga yang tepat sebanyak 76,9% menjawab tidak, sedangkan yang menjawab iya hanya 23,1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta tidak mengetahui cara berolahraga dengan intensitas serta volume yang tepat. Oleh karena itu, meskipun olahraga dan segala bentuk aktivitas fisik dilakukan di rumah selama pandemi COVID-19, pengetahuan tentang aspek ini tetap diperlukan. Menurut Joko Pekik, 2000, kesuksesan untuk menciptakan kesehatan jasmani yang baik harusnya meliputi 3 hal, yaitu fit, frekuensi, intensitas, dan time. Selanjutnya ada rata-rata melakukan olahraga setiap hari. Intensitas olahraga yang dilakukan oleh guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta adalah 5,1% lebih dari 60 menit, 20,5% selama 30-60 menit, dan 74,4% selama 30 menit. Rata-rata guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta melakukan olahraga dengan persentase tertinggi sebesar 74,4%, yakni 30 menit per harinya. Selanjutnya ada kegiatan olahraga yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta telah melakukan olahraga sebelum masa pandemi COVID-19 sebanyak 64,1% menjawab iya dan 35,9% lainnya menjawab tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua guru dan staf sudah menanamkan budaya berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmani walaupun sebelum pandemi COVID ini ada. Olahraga secara teratur dapat membuat percaya diri. Sebanyak 92,3% guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta menjawab percaya diri bahwa dengan melaksanakan olahraga secara rutin dapat terhindar dari COVID-19. Sedangkan sebanyak 7,7% menjawab tidak percaya diri. Dapat disimpulkan bahwa guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta mendominasi bahwa olahraga rutin dapat membuat mereka percaya diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 dibandingkan dengan tidak berolahraga. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa guru dan staf SMKS Kesehatan Purwakarta telah melakukan perilaku hidup bersih, serta sehat baik sebelum masa pandemi maupun selama pandemi COVID-19, yaitu dengan tetap berolahraga dan menjaga pola hidup bersih serta sehat. Berikut ini adalah jenis olahraga yang terutama dilakukan di masa pandemi COVID-19 dan memiliki persentase tertinggi, yaitu senam, jogging, dan bersepeda. Sedangkan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, persentase tertinggi adalah membersihkan rumah dan memasak. Menerapkan pola hidup bersih serta sehat sudah seharusnya diterapkan oleh semua manusia. Hal ini merupakan bentuk perilaku yang baik karena merupakan langkah yang efektif dalam penanggulangan bermacam penyakit yang masuk ke dalam tubuh.
Sebaiknya kegiatan pola hidup sehat ini diterapkan dari anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, agar budaya sehat dapat selalu menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sehari. Sekian video presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.